Jumpa lagi di Jumpa Tengah bersama saya Adrian Rasiki dan Bang Roji. Bang Roji ya di Jumpa Tengah. Oke, kita kedatangan tamu yang sangat spesial hari ini. Bang Roji ini merupakan pengusaha sukses ya kalau bisa dibilang ya. Nah, sebelum kita masuk nih ke bincang-bincang bersama Bang Roji yang kece ini, boleh Bang dikenalin dulu dirinya dari mana, apa sebagai apa gitu Bang. Sip, terima kasih Bang Dion. Saya senang sekali Iya. datang ke UT, universitas yang paling banyak mahasiswanya Wih, ya. betul. Dan negeri. Nggak salah lagi. Keren. Ya. Saya Fahrul Roji Panjaitan, sebagai direktur di POSI, Pusat Olimpiade Sains Indonesia. Oh ya. Di platform untuk siswa-siswa berlomba. Oh, jadi ini kayak wadah gitu ya? Yes. Oh, jadi abang udah biasa ngadapin siswa-siswa untuk yang apa tes-tes science gitu ya? Ya, udah biasa. Itu kalau boleh tahu udah lama abang di sini? Saya sejak 2011. 2011 ya. Mengajar Olimpiade. Mengajar Olimpiade. Berarti memang abang udah pakar bapak sains lah istilahnya ini ya Bang Roji ya. Dulu alumni OSN lah, Olimpiade. Oh iya sih. Jadi memang karakternya atau latar belakangnya memang nyambung Bang ya. Nyambung. Jadi kalau misalnya itu kan, kalau sains-sains ini kan di mata siswa ini kayak momok gitu Bang ya. Susah, apalagi kayak dulu saya juga fisikanya remedial terus Bang. Matematikanya juga ya cukup makan lah gitu ya kan. Kayak mana sih rupanya Bang? Kan susah ya kalau matematika ini. Apa susah-susah itu apa gimana sebenarnya? Oke. Ini belajar dari expert nih. Jadi setiap orang itu punya kelebihan kelemahan ya. Oh iya. Jadi memang ada anak yang lemah di numerik. Oke. Ada yang lemah di bahasa. Oh iya Gitu benar. Ya mungkin kalaupun dia dilatih, ya levelnya nggak naik-naik kali gitu. Karena setiap orang itu unik, punya bakatnya masing-masing. Iya benar. Jadi kemampuan matematika itu juga sebenarnya nggak semua orang punya gitu. Tapi kalau matematika yang standar, tambah kali, ya, itu kan ya saya jago itu Bang. Wajib lah ya. Kalau bagi-bagi kali-kali masih bisa. Betul. Jadi memang ya kita harus kenal diri kita. Oke. Hebatnya di mana ya? Kita punya bidangnya masing-masing. Seperti saya ya di fisika atau matematika saya senang. Bagi saya mudah memahami. Tapi bagi orang lain sulit. Agak sulit ya. Tapi bagi dia yang orang lain ini bahasa mudah. Iya. Lebih suka ngapal dia gitu ya. Betul. Jadi ya memang beda-beda, makanya harus kenal diri lah. Kenal diri. Apa memang nggak bisa dipaksain itu Bang ya? Nggak bisa. Kalau ya? sampai ke level yang ini ya lebih tinggi lagi, itu memang tiap orang itu nggak bisa dipaksa dengan contoh ya. Dia memang ya punya kelemahan di numerik. Kalau dipaksakan dia ikut olimpiade matematika bisa stres deh. Bisa botak nanti deh. Dilatih pun oleh pelatih yang udah internasional. Ya kan, dia udah mencetak siswa lain gitu ya. Dilatih pun ya nggak bisa juga. Memang bisa, tapi mungkin 50 tahun lagi baru bisa dia. Udah mentok ya, iya. Lama dia gitu. Jadi memang kadang kan orang tua ini kan nggak paham ya, kok bodoh kali kok matematika. Padahal ya memang nggak minatnya di situ, maksudnya nggak jiwanya di situ mungkin ya. Seharusnya kan memang dibimbing ya gitu ya, dibimbing maksudnya bisa sekedar bisa, tapi dikenalin diri adik-adik ini bakatnya di mana ya. Betul. Jadi kalau untuk yang level standar itu bisa kita. KKM lah gitu. KKM ya. Minimal ya. Itu syarat supaya kita punya penalaran yang baik. Bener kali. Gitu ya. Itu bisa. Iya. Cuma kalau mau level lebih high, kompetisi, itu nggak untuk semua orang gitu. Jadi kalau selama ini Bang, hal yang paling menantang ini kan Abang istilahnya mewadahi adik-adik supaya ikut olimpiade nih, sains terutama ya. Tantangan atau challenge-nya itu selama ini yang paling yang luar biasa itu apa itu?
Jadi memang kenapa kita kok buat kompetisi sains atau Olimpiade sains ya? Jadi masalah siswa Indonesia ini pertama itu mereka nggak percaya diri. Oh iya iya iya. Nggak berani. Nggak berani. Nggak percaya diri, nggak berani. Jadi dengan kita membuat Olimpiade Sains ini, kita ingin mengajak siswa-siswi ini untuk berani dulu mencoba gitu. At least coba dulu ya. Yes, sesuai bidangnya masing-masing. Kalau kita nggak hebat di matematika, di ekonomi, di geografi, di bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Betul betul. Olimpiade kan bukan cuma matematika aja, bukan cuma matematika. Sains saja gitu ya. Jadi kita mewadahi, memfasilitasi orang-orang yang passion atau senang di bidangnya gitu. Jadi ada anak-anak yang punya kebutuhan khusus. I see. Dia itu pengen ingin tahu lebih jauh di bidang itu gitu. Mungkin ingin nanti profesinya di matematikawan, fisikawan gitu ya, ahli bahasa. Jadi kita memfasilitasi itu. Makanya soal-soal di kita juga soal-soal yang hot, high order thinking skill gitu ya. Jadi kita buat ini supaya mereka itu berani dulu. Karena kami meyakini kompetisi ini hukum alam. Hukum alam. Hukum alam ya. Iya. Hukum yang diciptakan Tuhan. Siapa yang kuat lah ya. Kita kan lahir ke dunia ini berkompetisi. Iya betul lah. Nanti mau masuk sekolah juga seleksi, kompetisi, mau kerja kompetisi. Jadi gimana kita itu membiasakan budaya kompetisi. Itu sangat positif budaya kompetisi. Jadi ada culture of achievement ya, pencapaian gitu. Itu kan bermakna banget. Iya benar-benar. Gitu ya. Karena kalau kita nggak ada goal, gitu hidup ini apa ya, nggak semangat gitu ya. Ya itu yang nggak tahu mau ngapain gitu ya. Betul. Jadi nggak tahu kita ke depannya mau ngapain juga. Nggak kuliah ujung-ujungnya kan. Padahal kan kita niatnya itu supaya siswa-siswa ini kuliah juga ya kan. Spesial di UT gitu mana tahu kan. Betul. Terus kalau misalnya gitu kan kita ini kan harusnya udah nanamin bibit-bibit itu, misalnya pun mereka nggak bisa, maksudnya nggak bisa ngikutin yang kayak sains tadi, kan seharusnya di SMA itu udah disetting ya, makanya ada IPA dan IPS gitu ya kan. Kadang IPS nih minder nih sama yang IPA. Kenapa iya? Kalau IPA anak pintar gitu ya kan? Padahal nggak juga ya kan. Yang IPS banyak juga yang jadi gitu kan. Seharusnya memang guru ya bang ya, yang memang udah dari awal tuh memang memotivasi siswa gitu ya. Kalau misalnya dari orang abang sendiri ada nggak program-program misalnya ke sekolah gitu, memang ngelatih atau training gitu? Yes ada. Jadi memang selain kita buat event kompetisi itu, ya kita juga ada pelatihan, ada buku-buku referensi, referensi persiapan lomba itu. Jadi memang tujuan kita buat lomba itu kan gini, kan kalau dari Puspresnas, Kemendikbud, Pusat Prestasi Nasional kan ada OSN namanya. Olimpiade Sains Nasional. Itu kan pemenangnya sedikit ya. Misal nih, Kota Medan, Kota Jakarta, Kota Bandung itu yang diambil hanya 5 besarnya. Padahal juara 6-nya apa nggak jago? Jago. Juara 7-nya dari 500 siswa per bidang misalnya. Diambil hanya 5 besar. Jadi ada 495 yang kalah. Jadi kita melengkapi Puspresnas, Bang. Kita buat event yang pemenangnya itu kita lumayan banyakkan sesuai dengan jumlahnya. Makin banyak jumlahnya, makin banyak kuota pemenangnya gitu. Jadi kita ingin menghargai anak-anak pintar. Mereka itu kalau peserta 500 ya, kan kalau 30 besar kita ambil 50 besar itu kan ya jago nih orang ini kan 50 besar nih. Berbakat istilahnya. Betul, berbakat kan? 50 besar. Berarti yang kalah kan 450. Sebenarnya nggak kalah, cuman urutannya aja. Betul. Karena ya pemenang dibatasi. Belum beruntung lah mereka. Belum beruntung. Kalau kalah dibilang nggak kalah, udah jago itu kalau sekarang. Mereka udah berani. Istia kan
tujuan kita kan supaya anak itu mencoba kemampuannya kan. Yes. Dan gara-gara mereka ikut Olimpiade, men-trigger mereka belajar. Iya, benar. Nah ini, at least mereka baca buku. ini mahal banget. Karena kan tujuan guru itu membelajarkan siswa. Iya. Kalau siswa itu bergantung sama guru itu bahaya. Itulah yang nanti susah ya, tergantung. Dia harus punya kemandirian ya kan, siswa itu. Apalagi nanti kalau misalnya kuliah, apalagi kuliah di UT itu kan serba mandiri ya kan. Serba mandiri UT. Susah lah kalau misalnya masih tergantung sama dosen ya. Jadi memang dari dulu udah dididik supaya mandiri kayak Bang ya. Yes, seperti di UT ya. UT ini kan menjadi solusi bagi orang-orang yang mau bebas. Gitu ya. Karena kuliahnya fleksibel. Iya, independent study. Ya, bebas. Ini solusi banget nih. Jadi kan jadi selaras lah dengan posisi ya. Merdeka berkompetisi, merdeka belajar, ya. UT kan gitu. Jadi dia kuliahnya fleksibel, dia bisa nyari pengalaman belajar apapun di luar gitu ya. Yes. Gitu ya. Di POSI juga gitu, kita bebaskan mereka. Silakan pilih bidang kamu, belajar kemanapun gitu ya. Dan uji coba di POSI. Di situ akan kita ngasih penghargaan. Dapat uang tunai, dapat piagam gitu ya, memperebutkan piala gubernur gitu. Iya. Jadi memang kolaborasi ya, kolaborasi. Jadi kalau kedepannya ini berdasarkan pengalaman Bang Roji, kedepannya ini cerah nggak untuk harapan anak bangsa ini? Mulai banyak nggak yang melek soal belajar mandiri nih? Iya. Gimana menurut pengalaman? Ya Kemendikbud udah berusaha ya, tapi memang kuncinya ada di orang tua. Karena nggak ada sekolah orang tua ya. Iya sih. Memang kita harus mendidik dua-duanya ya, maksudnya mengedukasi dua-duanya gitu ya. Dua-duanya, karena kan pendidikan dimulai dari rumah ya. PR besar sih memang, karena ya kita nggak boleh hanya mengharapkan pada sekolah ya. Ya karena rumah itu kan dasar ya, penting banget di rumah. Ya kami melalui POSI ini berusaha di akademik ya, gimana dia memiliki kompetensi di bidangnya, kompetensi di ilmu pengetahuan. Jadi ya makanya kita punya target nih Bang, punya target gimana tahun ini kita bisa mencapai 1 juta siswa. 1 juta siswa ya. Yang kita kasih pengalaman mengikuti kompetisi sains. Oh, dalam 1 tahun ini? Dalam tahun ini. Tahun ini, oke. Betul. Biar apa? Ini kan mereka memiliki experience. Kan belajar itu adalah pengalaman. Iya. Ya. Apapun yang lakukan itu belajar namanya. Apapun. Ya kan? Betul. Mau main game dia sebenarnya belajar. Pengalaman ya. Pengalaman kan? Iya benar. Pengalaman. Jadi kami ya sebagian ingin berkontribusi untuk memberikan pengalaman yang terbaik. Itu nggak terlupakan ya, dipanggil namanya ke depan gitu ya. Deg-degannya. Pasti Bang Dian juga mungkin dulu pernah ikut kompetisi kan deg-degan. Pernah. Ya? Waktu SMP. Ya, kan? Dipanggil kan namaku deg-degannya. Ketemu teman-teman dari lain sekolah. Iya benar. Seru. Jadi mentalnya teruji ya. Saya pikir ke depan ya kita wajib optimis ya. Wajib optimis. Kita itu punya sumber daya alam yang melimpah. Memang ini PR-nya manusianya ya. Iya, SDM-nya. Kita sama UT, POSI ini punya kontribusi besar saya pikir. Untuk itu kita pengelola lembaga-lembaga ini harus semangat dan saling kolaborasi. Benar. Dalam waktu dekat ini ada ya kolaborasi bersama. Kenapa? Antara UT dengan POSI ada ya? Yes, ada. Jadi kita akan melaksanakan Sumatera Utara Science Olympiad. Oh ya. Online ya. Dan gratis. Wow, luar biasa guys. Untuk guru, ini siswa dulu. Nanti kedepannya ada lagi yang lain. Untuk mahasiswa ada nggak kira-kira? Oh, bakal ada. Wow, luar biasa. Jadi memang bukan siswa aja, mahasiswa juga ya. Mahasiswa juga. Jadi biar bisa kompetitif juga mahasiswanya. Kompetitif juga, betul. Dan
kita itu bisa karena saling support ya nih ya. UTU juga udah saling support dengan posisi supaya bisa menyelenggarakan event-event yang akan ke depan ya. Betul. Nah, jadi sudah dapat nih, pokoknya kita ini memang istilahnya tujuannya mulia gitu ya kan. Biar anak-anak khususnya Sumatera Utara dulu nih ya. Sumatera Utara dulu nih, biar daerah-daerah yang lain juga yang kita bilang agak-agak terpencil atau di desa itu memang mendapat pendidikan yang sama ya. Nah, lewat UT ini sebenarnya juga bisa bang. Karena kan kita nggak perlu ke kantor, nggak perlu kemanapun kuliahnya gitu kan. Cuman mindset orang tua juga mesti kita ubah. Kenapa? Kuliah itu nggak mesti ke kampus. Kuliah itu bisa dari rumah, kapan aja. Nah, memang UT itu solusinya sebenarnya gitu. Jadi kita memang lagi promosi gencar-gencaran nih menuju setengah juta mahasiswa tuh. Jadi saling berkolaborasi untuk mengajak siswa-siswa SMA sekarang tuh biar bisa lah masuk. Yang penting kuliah gitu ya. Yang penting kuliah. Terus tadi terakhir nih bang, masalah tips dan triksnya ini. Kalau belajar itu, misalnya kita nih belajar. Kalau saya dulu tips dan triks belajar itu pagi sebelum berangkat itu kadang saya kerja PR-nya pagi. Kenapa? Di situ mau apa? Baru dikerjain gitu ya kan, tapi kan salah tuh ya kan. Nah, ada nggak untuk yang siswa-siswa sekarang ini, maksudnya biar nggak keteteran gitu, misalnya mau besok ujian, belajarnya jangan semalamnya atau paginya gitu kan, ada nggak bang? Betul. Oke, untuk trik belajarnya, pertama itu kita harus punya tujuan ya. Tujuannya apa ini kan gitu ya? Oke, punya tujuan belajar. Iya benar. Baru memang punya roadmap ya. Milestone itu. Misal, karena kan kalau belajar ngasal, maksudnya acak gitu ya, bahaya. Makanya tujuannya apa? Misal tujuannya mau masuk PTN. Maka kita harus punya pengetahuan di PTN itu tesnya apa aja. Kan gitu ya. Sekarang kan numerasi, literasi itu ya tesnya. Maka buat roadmapnya dari sekarang, milestone-nya, contoh ya, di silabus numerasi ada bab aljabar, maka kita harus pahami aljabar gitu ya. Aljabarnya targetnya kapan nih paham aljabar, nanti paham geometri gitu ya. Pokoknya udah ada ya tahapan-tahapan yang harus dilaluin ya. Betul. Jadi kita punya petanya kan, nggak asal gitu. Nah, setelah itu memang nggak ada kesuksesan yang tanpa kerja keras, tanpa disiplin, nggak ada. Mie instan cuma ya. Instan. Ya. Semuanya butuh perjuangan, ada harganya ya. Betul. Ada harganya. Jadi bayar harganya. Kenapa kok ada orang yang sukses atau dia juara, dia berhasil masuk perguruan tinggi yang diinginkannya gitu ya? Ya karena dia melayakkan dirinya gitu ya. Memang layak dia masuk situ karena dia udah kerja keras gitu. Kerja keras gitu, berproses. Jadi nggak ada yang instan, nggak ada yang memang mudah ya. Iyalah. Semuanya butuh keringat. Betul. Pengorbanan. Nggak keringat nggak jadi bang. Terus kedepannya program sama UT ini apa kira-kira bang? Oke, kedepannya itu kita kan ada Sumatera Utara Sains Olimpiad ya, dalam waktu dekat ini kerjasama dengan Universitas Terbuka, Dinas Pendidikan Sumatera Utara dan juga POSI. Kemudian ke depan nanti di semester 2, ini kan semester 1 ya bagi sekolah ya. Kita akan buat event besar dengan UT. Wow. Tunggu tanggal mainnya. Let's check it out ya. Nanti kita bakalan infoin di kanal Instagram, website dan Facebook UT Medan bang ya. Jadi dalam waktu tahun ini bakalan ada event yang gede bang ya. Ada event yang gede. Ya luar biasa guys. Jadi tandain bang Rujinya kalau mau nanti ketemu nanti di sana, minta tantangan boleh lah. Oke, sebelum kita tutup bang, ada kata-kata penutup nggak untuk siswa atau untuk UT-nya sendiri gitu? Oke, saya yakin ya. Kenapa? Pada saat pandemi kan gedung itu nggak ada apa ya, kurang begitu. Yang utama lah gedung itu ya. Tapi yang utama ya adalah di sistem belajarnya, gurunya gitu ya, kurikulum
supaya siswa itu belajar. Saya meyakini sistem ke depan akan seperti UT. Jadi memang benar ke depan itu akan semuanya akan UT pada waktunya. Akan UT pada waktunya. Iya, luar biasa. Nah, ini untuk UT ya. Ini untuk UT. Sangat membantu lah ini, sangat membantu karena bisa membantu banyak pihak yang pengen belajar ya. Kebebasan itu ada di UT. Karena kita bisa mengeksplor yang lain kan, karena fleksibel itu membantu banget tuh. Jadi bisa sambil kerja, sambil ekstrakurikuler di luar boleh ya. Betul. Dan kerja itu belajar loh. Betul. Apalagi sekarang pengalaman minimal 5 tahun bilang. Iya, betul. Jadi sambil kuliah sambil ngambil pengalaman kok ya. Betul. Jadi emang 10.000 jam itu betul. Kalau mau kita punya keahlian yang tingkat dunia ya. Nah, kalau tingkat kabupaten bisa lah 1.000 jam. Kalau tingkat dunia kan dari penelitian itu 10.000 jam. 10.000 jam. Makanya Messi udah 10.000 jam, Ronaldo udah 10.000 jam gitu ya. Oke, itu untuk UT. Ya. Tetap semangat untuk UT. Kemudian untuk siswa, ke depan itu tantangan akan semakin berat, ya. Kenapa? Ini kan dunia puka ya, betul ya? Iya. Penuh ketidakpastian, betul. Kompleksitas, saingan makin banyak, kompetisi makin berat, sehingga ya jangan kena mental dulu lah. Yes. Kena mental. Layak akan diri dari sekarang. Betul. Layak. Jangan sampai dia nyesel. Mumpung masih muda, perbanyak pengalaman, perbanyak mengikuti berbagai aktivitas. Ya, betul. Biar jadi nggak diam aja gitu ya. Yes, action. That's right. Nggak usah pala banyak mikir, action. Di action itu akan kita banyak feedback. Iya, betul, setuju banget. Itu sih itu dari aja ya. saya. Oke, luar biasa sekali dari Bang Roji. Memang nggak salah, pengalaman itu memang guru yang paling luar biasa ya. Jadi dari Bang Roji itu kita banyak belajar tentang pengalaman-pengalaman tentang dunia pendidikan, apalagi seputar masternya Olimpiade nih. Ya luar biasa Bang Rojinya. Karena waktu kita memang yang terbatas ya, mungkin kita bakal ngundang lagi narasumber hebat seperti Bang Roji ini. Atau Bang mau lagi nanti datang 2 kali 3 kali. Siap. Boleh Bang ya kita undang ya. Siap. Iya. Oke. Kita undur pamit dulu teman-teman karena kita juga sudah selesai nih pembahasannya. Nanti kita bakalan jumpa lagi di topik-topik selanjutnya. Tentu saja topik yang menarik lainnya bersama UT Jumpa Tengah. Bersama saya Adrian Rasiki dan Fahrul Roji. Pamit dulu, Jumpa Tengah. Ciao, bye-bye.